Hari ini saya akan berbicara tentang masih ada Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, masih ada Yesus. Lihat kanan kirinya bilang masih ada Yesus. Coba lihat kanan kirinya bilang masih ada Yesus. Yakinkan diri saudara, masih ada Yesus. Nah, kalau masih ada Yesus berarti masih ada harapan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau masih ada Yesus berarti masih ada kepastian. Masalah kita pasti ditolong, sakit kita pasti disembuhkan, keluarga kita pasti dipulihkan, ekonomi kita juga dipulihkan. Selama saudara dan saya tetap percaya bahwa dalam menjalani hidup ini masih ada Yesus, berarti saudara akan ditolong oleh Tuhan. Saudara, seringkali saudara dan saya perlu sadari bahwa yang namanya janji Tuhan dan fakta kehidupan seringkali bertolak belakang. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju gak? Tuhan janji sama Abraham, tahun depan kamu punya anak. Faktanya, ente. Tuhan janji tahun ini bagi kita tahun di mana kita dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan. Tapi faktanya pastor, jujur dari hati yang paling dalam. Kok keuangan saya makin turun, kok bisnis saya makin biasa-biasa saja, dagangan saya makin susah. Seringkali janji Tuhan tidak berjalan seiringan dengan fakta kehidupan. Janji Tuhan itu kadang-kadang ke kiri, fakta kehidupan itu ke kanan. Katanya janjinya keluarga saya mau dipulihkan, kok suami saya makin jauh ke sana. Betul gak Bapak Ibu? Katanya Tuhan datang bawa kelimpahan janjinya, tapi kok keuangan saya makin turun ke belakang. Kok hutang saya makin gak dilunasin gitu. Nah, saya cuma mau bilang Bapak Ibu Saudara, sama gereja ini juga, jangan terlalu percaya dengan fakta Bapak Ibu. Karena saudara dan saya bukan hidup di dalam fakta. Saudara dan saya itu hidupnya karena ini nih. Bapak Ibu, anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya hidupnya bukan karena fakta. Tapi karena ini. Ini gak ngomong Bapak Ibu, saudara mau dijanjikan 1000 orang, kamu pasti kaya, kamu pasti hebat, nanti aku promosiin. Zong Bapak Ibu, zong. Saya bilang sama banyak orang, khususnya mereka yang punya uang. Saya bilang, Pak, Bu, lebih baik saya ditinggalin 1000 orang, tetapi disertai Tuhan. Daripada saya disertai 1000 orang, ditinggalkan Tuhan. Halo? Saudara, hidup ini sementara. Seperti tarikan nafas hidup Bapak Ibu. Yang hari ini ada, besok gak ada. Kemarin ada orang cerita sama saya, Om Beni Simanjuntak. Kemarin saya berkunjung ke rumahnya, saya doa buat beliau, ngobrol-ngobrol. Ada orang lagi jalan Bapak Ibu Saudara di depan rumahnya, di depan kompleksnya, tiba-tiba jatuh, pak, mati di situ. Kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu, ya. Kalau kita percaya bahwa di dalam hidup kita masih ada Yesus, mau mati hari ini, besok, apapun yang terjadi, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Yang setuju kasih tepuk tangan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas, sama-sama katakan dengan saya, ditindas. Kalau lihat dari mukanya kayaknya korban semua nih. Pak, uang belanja nggak ada. Mau apa lo? Yang uang pampers anak nggak ada. Lihat dari muka bengong-bengongnya sih muka-muka korban penindasan nih. Yang cewek ditindas suami, yang cowok ditindas istri. Bikin kopi yang bikin aja sendiri. Jangan manis-manis, dimasukinnya garam saudara. Kami ditindas
Sama-sama katakan dengan saya, tetapi tidak terjepit. Amin. Saudara mau ditindas sama penyakit kayak apapun gak terjepit karena masih ada harapan di dalam Yesus. Amin saudara. Lalu dikatakan kami habis akal tetapi tidak putus asa. Sama-sama katakan dengan saya tidak akan putus asa. Bukankah seringkali kita dihadapkan dengan jalan-jalan buntu, pintu-pintu yang tertutup. Besok harus bayar kontrakan gimana nih? Besok harus bayar cicilan bagaimana nih? Besok harus bayar uang tagihan A, B, C, D, E, F, G gimana? Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, buktinya masalahmu di sepanjang 2022 hari ini kita lewatkan. Kalau saya jadi saudara saya tepuk tangan. Karena memang benar Bapak Ibu Saudara, dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 ada masalah, ada pengkhianatan, ada sakit hati, ada kekecewaan. Tahu pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak terjepit. Karena masih ada tangan Tuhan yang memegang kita, masih ada Yesus Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan pernah buang Yesus. Jangan pernah jual Yesus Bapak Ibu. Di luar Yesus semua sifatnya mengecewakan. Setuju? Di luar Yesus semua sifatnya mengecewakan, melukai dan tidak setia. Tapi kalau Yesus saudara dan Yesus saya, apapun keadaanmu, apapun musimmu, Dia satu-satunya Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Kami dianiaya tetapi apa Bapak Ibu? Tidak ditinggalkan sendiri. Selalu gereja ini mengatakan lewat kami para pendeta di tempat ini, kalau kita lagi direndahin orang, kalau kita lagi dijelekin orang, kalau kita lagi diomongin orang, diomongin mertua, diomongin ipar, diomongin menantu, jangan balas. Kalau bisnis kita lagi dijelekin orang, bisnis kita mau dijahatin orang, kita mau disantet, mau diguna-guna dan lain sebagainya, jangan balas Bapak Ibu Saudara, amin. Karena tidak ditinggalkan apa? Sendirian. Coba lihat kanan kirinya bilang, saya gak sendirian loh. Ngomongnya agak sengak sedikit Bapak Ibu. Agak belagu sedikit ngomongnya, saya gak sendirian nih. Halo? Saudara pernah jalan di jalan protokol, tiba-tiba ada mobil, ada patwalnya. Saya mau tanya, jalannya tertib atau enggak dia? Hah? Sama kayak lagu tadi kan? Suka-sukamu Tuhan. Walau dari jauh kita udah dengar bunyi suara patwal. Tit, patut, tutut, tutit, tutut, tutit. Saya mau tanya, saudara minggir apa tambeng? Wah tambeng. Ilmunya tinggi yang tambeng tuh. Ilmunya tinggi. Pasti minggir. Dan saya mau tanya, yang dijaga patwal aman gak drivernya? Aman lah, gak mungkin macet. Orang kebongkar semuanya. Nah saudara itu tidak ditinggalkan Bapak Ibu. Meskipun dihempaskan tetapi tidak hancur. Saudara harus bangga saudara punya Yesus. Amin. Cuma Yesus yang bisa tolong saudara. Cuma Yesus yang bisa sembuhkan saudara. Cuma Yesus yang bisa mengangkat derajat hidup saudara dan saya. Amin. Ya tapi lama Pak, lama gitu loh. Saya maunya sekarang biar Bapak Ibu Saudara bisa cerita siapa Yesus, bagaimana dia menolong kita. Ada cerita yang enak. Kalau saudara punya utang, tiba-tiba Vanessa ini ada duit 200 juta, bayar utang lo ya. Enggak seru ceritanya. Itu orang lagi sama setan kali, masa gue dikasih duit 200 juta? Gitu kan? Bener gak? Tapi kalau saudara sambil meneteskan air mata, berdoa, mengampuni, mengasihi. Walaupun saudara pernah gagal dalam membangun usaha dan lain sebagainya. Saudara bisa cerita. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Orang-orang berhasil tuh yang dicari sama orang-orang yang belum berhasil apanya? Popularitasnya atau cerita keberhasilannya? Ceritanya, how to-nya yang diinginkan dan dinanti-nantikan. Bagaimana seorang Zuckerberg bisa berhasil. Betul Bapak Ibu?
Sekarang lagi rame tuh di TikTok, namanya John LBF. Dalam 2-3 tahun berhasil. Kan semua orang ingin tahu bagaimana sih cara berhasilnya. Bukan diliatin, wow dia pakai cincin 10. Ya kalau cincinnya Desi sama Bang Hotman Paris gak ada apa-apanya nilainya. Tapi kan yang dicari bukan adu-aduan merek, adu-aduan barang. Tapi yang dicari story bagaimana how to sukses. Ya Bapak Ibu, mereka semua ingin cari. Mereka undang podcast-podcast. Mario Teguh gimana sih bisa berhasil. Terus Jack Ma bagaimana berhasil. Tapi beda Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan orang dunia tidak menyentuh jiwa dan roh. Tetapi anak Tuhan merobek jiwa dan roh. Sehingga orang pada akhirnya berbalik. Tuhan kita hidup. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam menjalani hidup ini. Saudara dan saya tidak sendirian. Amin. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Sama-sama katakan dengan saya, ada Tuhan. Lihat kanan kirinya, masih ada Tuhan. Bilang kanan kirinya, makanya jangan takut. Bilang lagi sama ngomong yang sebelah, lu jangan sok tahu. Amin. Saudara, masih ada Tuhan. Kalau saudara ngelihat suami saudara yang kepala batu, keras kepala, tambeng, jangan dimaki-maki. Liatin mukanya gini aja Bapak Ibu. Mungkin suami salah tingkah, ngapain lu ngeliatin muka gue? Enggak, itu masih inget aja masih ada Tuhan. Maksudnya apa? Gue mau dicabut nyawanya? Enggak. Tenang aja sih sayang, gak usah paranoid gitu. Samperin suaminya, tepuk-tepuk pundaknya, masih ada Tuhan sayang. Maksud? Apaan maksud lo nyumpain gue mati? Enggak, usaha kamu biar sukses, kerjaan kamu biar berhasil, masih ada Tuhan Yesus. Toyor sedikit, makanya jangan negatif gitu. Masih ada Tuhan Bu. Amin. Bu Yayu masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada Yesus. Amin saudara. Meskipun harus air mata. Saya beberapa minggu ini nih saya nangis sama Tuhan sejadi. Sampai udah gak ada air mata. Saya cuma bilang saya percaya Engkau Tuhan Yesus. Saya percaya. Masih ada Tuhan. Saudara pasti ditolong. Saudara gak sendiri. Saudara disertai. Amin saudara. Kalau saudara disertai Tuhan. Aduh percaya deh saudara. Percaya indah pada waktunya Tuhan. Saudara akan senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Beneran. Saudara akan gini-gini sendiri nih. Saudara akan senang-senang sendiri, bener. Saudara yang lagi doain rumah, yang dari kontraktor, kontrak rumah terus gitu kan. Pengen beli rumah gitu. Saudara, Tuhan, sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun. Ya gak apa-apa dong, kita DP-nya pakai doa, terus kita bekerja, nanti juga datang tuh barang. Ada orang dunia bilang begini, afirmasi ya, afirmasi. Jadi apa yang kau inginkan, kamu imani aja, nanti itu kejadian, itu afirmasi itu. Gimana sih? Afirmasi ya. Lama-lama saya kayak Pak Mahfud nih. Ngomongin menyengsarakan gitu. Afirmasi. Nah itu orang dunia punya afirmasi Bapak Ibu. Taruh mobil BMW, didoain. Itu orang dunia without Jesus, jadi loh tuh barang. Maksud sih anak Tuhan yang udah dikasih kuasa, dikasih otoritas, dijanjikan. Terus kita bengong aja kayak ayam nelen karet sekilo. Lo kenapa? Gak nafsu. Nonton TikTok lagi, gak nafsu. Saudara tuh disertai Tuhan. Amin. Pasti. Saya yang ngomong ini juga ngalamin. Pasti Bapak Ibu. Pasti sembuh, pasti pulih, pasti diberkati. Tapi jangan tuntut Tuhan. Mana nih? Aduh saudara lagi nyembah Yesus yang hidup. Yang pembuat cerita terbaik. Bukan lagi menyembah tuyul dan bakyul. Tutup mata, lipat tangan, tuyul 100 juta dong ada. Tuyul
Suami tambeng, langsung kayak zombie suaminya. Iya ma, mau apa ma? Kita nggak gitu Bapak Ibu, kita tuh tutup mata, lipet tangan. Dulu, boleh ya Cilinda izin ya, Ko Hendra ya. Cilinda tuh pendoa bagi suaminya. Aduh, Ko Hendra tuh dulu mafia Singapura Bapak Ibu. Mafia Hong Kong, Singapura, ASEAN dia kuasain. Doanya nggak sia-sia tuh, masih ada Yesus. Kalau nanti kita buat videonya, ceritanya keren. Bagaimana Tuhan membalikan yang tidak bisa menjadi bisa. Suami yang keras, kata Ko Hendra, aduh kok saya bangun pagi, pulang malam, pulang pagi. Dari pergi anak tidur, bini tidur, pulang anak bini masih tidur, jalan lagi. Terus kenapa bisa berubah? Ya dia cuma begini nih. Dan dia percaya, ditutup mata lipat tangannya, masih ada Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah saudara dan saya perlu sadari baik-baik bahwa Bapak Ibu Saudara, hidup kita Yesus pasti menolong. Taruh tangan kanan di dada sama-sama katakan dengan saya. Yesus pasti menolong hidup saya. Ini saudara harus tahu dan sadar nih Bapak Ibu. Sejahat-jahatnya suami kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Pak, sejahat-jahatnya istri kita, Tuhan pasti akan memulihkan keluarga kita. Amin. Kalau tadi kan yang pertama kita kan liatin orangnya kan. Yang kedua tunjuk orangnya Bapak Ibu. Tapi tenang kalau dia responnya tidak baik ya. Saya ada suami gak benar gitu, tunjuk aja. Gitu. Dia pasti, kenapa lu nunjuk-nunjuk gue? Nyumpain gue lo ya? Enggak, maksudnya kamu pasti ditolong Tuhan bisnisnya. Amin. Pasti ditolong saudara. Pasti ditolong. Pasti ditolong. Amin Bapak Ibu. Yesus pasti menolong. Saya ingat waktu saya nikahin istri saya itu Bapak Ibu. Itu ada mama saya tuh, mama mertua. Kan saya pendeta ya Bapak Ibu ya. Semenjak saya bertobat dari U19, menyerahkan diri sebagai seorang pendeta penginjil dari umur 20. Sampai hari ini saya pendeta murni, tidak ada job kanan, job kiri, gak ada Bapak Ibu. Jadi pendapatan saya hanya belas kasih Tuhan. Dan saudara tahu kan pelayanan saya kan, pelayanan yang kalau habis pelayanan terus nungguin tanda dari tuan rumah yang ngundang gitu. Nungguin tanda amplop. Kan ada gitu kan, hamba Tuhan gitu kan, udah selesai nih doa pemberkatan rumah dan dia tunggu-tunggu gitu. Oh ininya bagus ya, ininya bagus ya. Yang tuan rumahnya juga gila lagi gak sadar dikasih tanda begitu, yang ngundang. Saya bukan tipe yang kayak begitu Bapak Ibu. Satu kali saya lamar lah pacar saya Mega Bapak Ibu. Ngadep ke papanya, saya mau ngelamar. Oke, udah disetujuin, ketemu orang tua, tunangan. Besoknya saya ingat banget, aduh saya ngelamar istri saya cuma bawa duit 200.000 di kantong Bapak Ibu. Laki gila yang mau ngelamar perempuan bawa duit 200.000, menurut saya rada gila Bapak Ibu. Nah udah itu saya jalan sama istri, sama pacar, sama mama saya, calon mama. Jalan lah di Kelapa Gading, di KTC, lihat wedding fair. Dari mulai dulu kan gak mahal-mahal amat ya Bapak Ibu, nikah kan Buat saya, buat seorang pendeta murni 200 juta tuh gede loh. Hah? Lain saya pengusaha, punya kerja, punya penghasilan yang 7 juta per bulan, saya bisa cicil. Saudara, itu saya deg-degan. Udah ngajak makannya di tempat mahal lagi tuh orang. Si mama sama yuk makannya di sini aja nih. Oh iya, aku udah berdoa dalam damai, aku tolak. Butakan matanya Tuhan, butakan, jangan ke kanan. Kita makan ikan Batam ya kalau gak salah ya, ikan apa gitu yang 200.000, 300.000. Waktu itu saya cuma bawa duit 500.000 Bapak Ibu Saudara. Dia belok lagi ke kanan. Tuhan, tutup matanya dia. Saya jalan makan di belakang, jadi emak sama anak jalan di depan kan, bos. Calon istri sama calon menantu jalan di depan. Aduh saya mana seorang diri lagi. Tapi masih ada Tuhan tolong. Habis makan Bapak Ibu bayar. Baru kita ke wedding fair.
Milih-milih Bapak Ibu. Oh ini yang harganya 100 juta, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Saya tetap jalan di belakang Bapak Ibu Saudara, saya sambil berdoa dalam nama Yesus Tuhan kendalikan tangannya, tolong. Tolong kendalikan hawa nafsu mereka Tuhan. Saya bilang aduh Yesus, mereka jalan aja berdua. Yang ini bagus nih kayaknya nih yo. Cuma sekian kok, cuma 200-an. Dalam hati lutut gue udah gemeteran saudara. Duitnya dari mana? Kadang gak ada yang peduli, keluarga saya itu gak ada yang peduli sama saya Bapak Ibu. Jadi saya benar-benar single fighter. Ketika saya pisah dengan keluarga orang tua saya benar-benar sendirian. Memang bergantung penuh sama Tuhan. Saya bilang yang 75 juta lewat, puji Tuhan. Yang 100 juta lewat, aduh haleluya, saya bilang Tuhan lewat terus lo kalau bisa lewat nih terus. Sampai dia bilang gak jadi deh kita lihat nanti aja. Amin, saya mau aminin gitu. Dia berhenti loh yang di keempat Bapak Ibu Saudara, dia berhenti. Oh ini nih paketnya nih buat 200-300 orang nih. Dalam hati gue Yesus. Apa perlu saya gade jantung atau bagaimana gitu. Nengok lagi mereka berdua. Bagaimana sayang? Yang ini aja ya. Ya iya dalam hati kan gue mau nikahin lo. Pasti kayak manggut gitu. Oke. Bisa kan? Bisa. Ada kan duitnya? Ada. Ini enak ngomong begitu, gue yang tanda tangannya gemeteran Bapak Ibu. DP 2 juta Bapak Ibu. Ingat banget tuh saya. DP. Mereka senyum-senyum, saya juga senyum. Cuman saya senyum dalam tekanan Bapak Ibu Saudara. Saya bilang Yesus, ini bagaimana cara bayarnya Yesus. Sepanjang jalan mereka ngobrol, senang, naik apa dulu ya Maya? Naik taksi apa naik mobil, belum punya mobil dulu. Masih pakai mobil orang. Ini bagus nih, kan dari keluarga kamu banyak, dari keluargaku banyak. Ya pokoknya udah lagi nih, belum lagi tambahan di luar sana Bapak Ibu. Yesus. Ini saya kasih contoh kecil yang fakta. Saya harus bayar tuh Bapak Ibu 200 juta sekian. Bayar. Sampai hari H Bapak Ibu. H-3 masih minus 60 juta Bapak Ibu. Orang yang ngeledekin Pak, kalau memang ini 60 juta belum dibayarin, nanti kalau nikah gak usah pakai baju bridal kami ya. Saya ledekinnya, iya paling kita pinjam baju ondel-ondel Pak. Gila deh ini nikahan nih saya bilang. Tapi Bapak jangan takut, sebelum nikahan juga saya pasti bayar. Oh gitu ya Pak, diancam lagi sama vendor makanan. Pak, kalau Bapak belum bayar 60, sekian puluh juta, nanti ada sih tempatnya, cuman pas begitu dibuka makanannya gak ada. Oh iya pasti ada, tenang ya. Sampai saya cacar air Bapak Ibu. Under pressure gitu. Dirawat lah sama keluarga calon mertua waktu itu sama papa. Oh pakai ini, pakai itu. Aku berserah sama Tuhan. Tuhan tolong. Waktu malam-malam saya ingat 1:30 saya tidur di samping motor tuh. Ini motor papa mertua calon, saya di bawahnya Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, tolong. Masa saya harus nikah pakai baju ondel-ondel? Jangan gila, saya orang Ambon bukan orang Betawi Tuhan. Please. Tamu undangan udah banyak tuh. Tiba-tiba Tuhan bilang begini. Coba buka kitab Kejadian. Pernikahan adalah idenya Tuhan. Kalau aku yang sudah mempertemukan, sampai matinya aku akan yang memberkati. Saudara, Tuhan itu hebat. Tuhan buat cerita dalam rumah tangga kami. Singkat cerita saya pulang kampung ke Karawaci Bapak Ibu. Ya iyalah Karawaci aja pulang kampung ya. Dari Kemayoran ke Karawaci. Saya iseng aja taruh di status pulang kampung Karawaci. Tiba-tiba salah satu petinggi Paramount Bapak Ibu Saudara. Saya kenal beberapa banyak orang hebat punya uang banyak. Enggak tahu tuh. Bisa-bisa dia cuma baca status saya. Balik kampung Karawaci. Pak, saya waktu baca BlackBerry Bapak, tuh dulu kan BlackBerry ya. Bener gak sih?
Saudara tinggal di mana sih, di Goa ya? Enggak, masa BlackBerry kelewat ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu baca firman terus ya? Kudus sekali Anda. Saya tulis status. Nah, waktu status dia baca. Waktu dia baca, dia kesambet Roh Kudus Bapak Ibu langsung. Dia juga nyesel kali itu bacanya ya. Kesambet Roh Kudus Bapak Ibu, seret. Langsung dia bilang ping. Bebek kan ping ya Bapak Ibu ya. Ping gitu. Saya ping saya tambah ping juga. Ada apa Pak? Pastor, ayo kita ketemuan. Kenapa? Kita ketemuan di Sumarekon. Oke. Itu benar-benar out of blue Bapak Ibu. Saya waktu baca Bapak back to Karawaci gitu. Gak tahu ya kenapa, Yesus juga gak tahu. Saudara dia keluarin uang di amplop gede Bapak, dia langsung serahin saya loh. Saya dengar Bapak mau nikah ya, sorry saya gak bisa datang, ini Bapak selamat wedding nanti ya. Langsung cabut tuh orang. Tuhan menolong. Ini cuman baca langsung kesetrum gitu loh. Langsung jadi another person gitu. Ya kalau enggak saya enggak nikah dong. Serius. Saya dikasih amplop coklat segini Bapak Ibu. Langsung beda. Di Karawaci saya langsung nyembah Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Mana tuh orang wedding, gue mau WA lagi. Gue gak pakai baju ondel-ondel ya. Gue mau pakai baju Robocop. Baju besi nih. Mana tuh yang makanan tuh? Telepon deh Mega. Sayang, kenapa? Bayar guys semuanya. Emang ada duitnya? Ada. Ada orang kesambet Roh Kudus. Mungkin dalam hati itu orang, gue nyesel baca tuh status katanya. Yang perlu digarisbawahi, saya nggak minta. Saya nggak minta belas kasihan. Saya cuma tulis back to Karawaci. Tapi hebat Tuhan kalau nolong. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu simple, sederhana. Makanya saudara kalau misalkan rumah lagi bocor, genteng lagi bocor, jangan nangis. Tuhan, dikencingin tikus lagi tidur. Gak apa-apa. Nanti saudara akan cerita sama generasi selanjutnya. Dulu mama, tuh maminya Ina cerita sama saya. Aduh Pak Gem, kita hidup dari rumah atasnya tanah. Kalau keramik masih mending, tanah. Kalau sekarang kan kalau ngeliat Tante Elizabeth, Ina, Om, enaknya rumahnya gede di Lebak Bulus. Coba lo hidup sama dia 25 tahun yang lalu. Di atas tanah. Jalan ada cacing itu pasti. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan yang tolong, itu pasti dibalikan keadaan Bapak Ibu. Amin. Saudara harus bangga punya Yesus. Yesus pasti menolong kita. Masih ada Yesus. Saudara kalau ngelihat usaha saudara, bisnis saudara, jangan ngegerundeng. Apa yang ngegerundeng ya? Jangan marah-marah. Saudara yang sedang sakit nih, diri di depan kaca, saudara punya sakit jantung, saudara punya sakit cancer, apapun diri. Bilang sama diri saudara, masih ada Yesus. Pasti tubuhku sehat. Ngaca, angkat sedikit, bokongnya naikin dikit. Cari kantong, masih ada Yesus. Dari kantong kempes pasti diberkatin. Malah cengengesan. Dikasih ilmunya bagaimana diberkati Tuhan malah. Giliran gak ada duit pusing sendiri. Kenapa lo? Jangan nanya gak ada duit nih. Amin Bapak Ibu. Buka dompet gak ada penghuninya, jangan ngamuk. Bilang sama dompetnya, masih ada Yesus, pasti dipelihara. Burung pipit aja dikasih makan, apalagi saya anak kesayangannya. Nih Tuhan bersinar dan dipermuliakan, masa kosong melompong kayak jalan tol. Tuhan juga malu Bapak Ibu, betul gak? Dia kan yang berkali-kali kalau Bapakmu yang di dunia tahu memberi apa yang terbaik, masa Bapak di sorga acuh?
Amin saudara. Jangan takut, pasti dipulihkan, pasti ditolong. Amin. Kenapa Tuhan suka nolongnya di akhir-akhir? Supaya dia bikin ceritanya mantap. Kenapa Tuhan nolongnya bisa di awal? Supaya dia juga bikin ceritanya mantap. Kenapa Tuhan tolong kita di tengah-tengah? Supaya dia juga tulis ceritanya cakep. Kalau saudara punya sakit kanker, tiba-tiba hilang tuh barang. Kankernya hilang. Terus orang tanya, Bet, gimana lu bisa sembuh? Gak tahu ya, tuh sakit lagi kesambet kali, ntar datang ntar keluar, ntar datang ntar keluar. Apa yang mau kita banggakan? Kalau saudara dari seorang biasa-biasa menjadi luar biasa, itu keren. Ada Tuhan, ada Yesus yang beserta dengan kita. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.